Kita lanjutkan teman-teman. Jadi setelah kedua promotor saya menyampaikan semua pernyataannya, yang pada intinya adalah pertama, menganulir tanda tangan mereka. Yang kedua, mereka memutuskan saya agar merevisi total, major revision, seluruh disertasi saya, dengan tidak menunjukkan kisi-kisinya, yaitu apa saja yang direvisi, bagaimana merevisinya, apa yang harus direvisi pada saat itu ya. Dan kenapa harus revisi? Itu ya. Kalaupun alasannya adalah karena mereka tidak membaca atau belum membaca disertasi saya, ya tinggal Anda putuskan yang salah siapa ya. Apa saya gitu ya. Kalau mereka belum membaca disertasi, kok saya yang disalahkan? Itu yang pertama. Dan ya, sebenarnya suasana hati saya ya, atau perasaan saya pada saat itu sudah tidak kondusif. Meskipun saya tetap tegar ya, mendengarkan kata per kata yang mereka lontarkan ya. Kalau orang biasa kayaknya tidak akan kuat gitu ya. Kalau yang tidak kuat mungkin bisa menangis ya kan, atau bahkan stres. Saya pada saat itu alhamdulillah lumayan kuat ya. Saya tetap tegar, saya tetap menengadahkan istilahnya, nggak apa-apa, silahkan Anda berucap seperti apapun nggak apa-apa. Dan saya tetap mendengarkan ucapan mereka itu dengan baik, sambil saya memikirkan apa yang harus saya sampaikan ya, atau respon seperti apa yang akan saya tunjukkan ketika si rektor ini memberikan waktu saya untuk berbicara. Ya kalau mau disebut ya memang kedua promotor ini mengkhianati saya gitu ya. Dan si promotor kedua udah menyebutkan, saya tidak peduli. Kalaupun si Fikri nanti setelah sidang ini akan berkoar-koar lagi di medsos, saya tidak peduli. Oh gitu katanya. Mau dia menyebut saya atau promotor ini berkhianat, ya sudahlah gitu. Dan memang betul Anda telah mengkhianati saya ya. Yang pertama, kamu ya, promotor kedua dan juga ketiga, tidak betul-betul membimbing. Membaca disertasi saya aja tidak. Ya enggak? Apalagi kalau bukan mengkhianati. Yang kedua, ketika Kaprodi memporak-porandakan gitu ya, menyerang saya gitu ya, seenak udelnya sendiri, Anda juga tidak membela saya. Tidak ada sedikit pun kata-kata dari Anda yang minimal menyebutkan peran Kaprodi ya terhadap momen itu gitu loh. Ketika Kaprodi menyalah-nyalahkan saya, Anda tidak menyebutkan sama sekali. Malah peran Kaprodi Anda hapus di situ dalam pernyataan Anda, dan Anda hanya fokus kepada saya, fokus kepada interaksi kita ya selama bimbingan, dan fokus kepada saya ini salah begitu. Sepertinya kalau dari analisis saya yang mendengarkan pernyataan Anda itu berdua betul-betul takut dengan buka prodi dan Anda memposisikan dia lebih tinggi daripada Anda. Ya meskipun secara hierarki betul ya. Tapi
Kaprodi ini kan sudah melakukan malpraktek ya. Ya, di mana dia tidak memiliki wewenang untuk mengomentari atau membongkar isi sebuah disertasi yang sudah Anda tanda tangani. Intinya di situ loh. Anda sudah menandatangani gitu. Nah, itulah ya. Jadi promotor sudah menyampaikan pernyataannya yang ujung-ujungnya itu tadi ya. Pertama, Fikri harus tanda tangan yang Anda berikan ya itu Anda anulir ya, bahwasanya itu tanda tangan dengan syarat ya, syaratnya harus saya baca dulu ya, bacalah syaratnya begini-begini. Nah, kok syarat itu yang merupakan tugas Anda untuk membaca disertasi saya Anda limpahkan ke saya, kan salah namanya. Nah itu ya. Selanjutnya Anda juga memutuskan saya untuk melakukan revisi total atau revisi mayor. Revisi yang sangat berbeda dengan revisi yang diminta oleh Kaprodi. Coba, itu aneh nggak sih kira-kira? Dan sedikit pun Anda tidak memikirkan nasib saya yang sudah di ujung tanduk, yaitu sudah semester 5,5 ya. Semester 11 sudah masuk 12. Dan saya harus memikirkan membayar UKT, itu tidak ada sedikit pun Anda sebutkan di situ. Dan Anda juga tidak minta maaf ya, telah menuduh saya memalsukan tanda tangan Anda. Tidak ada kata-kata minta maaf. Gitu ya. Nah, sekarang kita mendengarkan bagaimana respon dari rektor. Saya sebenarnya banyak berharap dari Anda, Pak Rektor. Tapi ternyata Anda tidak betul-betul menjembatani mahasiswa. Kepentingan mahasiswa ini yang paling utama. Jangan langsung ngomong objektivitas ya. Coba kepentingan mahasiswa dengan kepentingan dosen yang ingin menjaga egoisme mereka. Ego itu kan ego namanya. Tidak mau disalahkan dosen-dosen itu. Dengan kepentingan mahasiswa, di mana kalau tidak selesai kuliahnya, tidak lulus, apalagi DO, kan nasibnya bagaimana kalau udah sampai DO seperti itu? Ya, Pak Rektor ini kalau Anda nonton. Belum lagi, ya mungkin dampaknya kepada Anda ya, universitas maupun prodi mungkin tidak terlalu besar. Apalagi Anda mungkin bisa mempermainkan itu kan, akreditasi itu. Agar tetap A. Ini akreditasi prodi ini teman-teman, akreditasinya A. Atau sekarang mungkin istilahnya unggul gitu. Ya, saya paling hanya bisa mendoakan mudah-mudahan akreditasinya turun ya setelah kejadian ini. Sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang tertarik untuk masuk prodi ini. Hanya bisa berdoa sih ya. Karena masalahnya kan akreditasi ini pun bisa dipermainkan ya oleh mereka. Terutama biar jangan sampai terjadi ada korban lain ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba dengarkan respon dari rektor. Yang ternyata tidak membela saya sebagai mahasiswa sedikit pun. Meskipun dengan kata-kata objektivitas. Coba kita dengarkan ya, omongan dia. Jadi kalau saya simpulkan ini sudah melakukan dirinya secara proaktif. Ya, jadi rektor membuat kesimpulan dari pernyataan kedua orang ini ya, dan terutama promotor ketiga. Ya, gimana ya? Berdasarkan dari omongan orangnya sendiri gitu kan, sama aja kayak maling mengaku tidak mencuri begitu. Terus Anda langsung percaya gitu. Ya, Pak Rektor ini. Kesimpulannya, promotor sudah melakukan bimbingan secara proaktif. Lawang saya udah bilang
dia tidak melakukan pembimbingan yang betul-betul membimbing kok. Proaktif itu kayak gimana, kan tanda petik juga. Perspektif Anda, ya perspektif si promotor dengan perspektif saya pasti berbeda gitu. Dan saya sudah menyampaikan di video sebelumnya, tidak betul-betul membimbing, ngobrol ngalor ngidul aja. Disertasi saya sudah saya kirim ke dia, dibaca pun tidak menurut saya. Kenapa? Ya karena apa ya? Tidak ada feedback juga dari mereka. Ya, terutama dari promotor ketiga ini. Nah, Anda mendengarkan omongan mereka si promotor ini kedua-duanya, Anda langsung percaya gitu. Kan nggak objektif itu namanya Anda Pak Rektor ya. Betul Mas, saya kalau salah kesimpulan. Ya. Ya, Anda bagusnya di sini Anda bilang itu kalau saya tidak salah kesimpulan. Ya itu salah Pak Rektor, dengerin. Ini saya udah buat video ini panjang ini. Mudah-mudahan Anda tonton nih ya. Ini buat pelajaran buat Anda sebagai rektor. Anda nanti akan melakukan pemilihan rektor lagi ya. Terserah nanti itu. Terpilih lagi atau enggak. Kalau Anda terpilih lagi, ini dengarkan suara hati mahasiswa, Pak. Jangan karena dosen-dosen ini kolega Anda, teman-teman Anda backing, Anda support seperti kuda gitu ya. Ya tutup mata, pokoknya ini teman saya gitu, saya dukung sepenuhnya. Jangan kayak gitu. Suara hati mahasiswa ini juga perlu didengarkan. Coba Anda kalau tanya yang ngomong cuma saya gitu. Ya karena yang berani cuma saya Pak Rektor. Coba Anda ya kalau bisa melakukan survei kepada mahasiswa-mahasiswa Anda ini ya secara keseluruhan. Survei yang betul-betul Anda backing. Betul ya, maksudnya Anda support gitu loh. Backing itu maksudnya kalau ternyata terbukti ya banyak mahasiswa yang merasa dipersulit atau mendapatkan tindakan-tindakan feodal ya seenak udelnya dosen, Anda harus backing mahasiswa ini. Jangan nanti di sidang kayak saya juga gitu. Belum tentu loh mahasiswa lain ya selain saya yang kuat di sidang berjilid-jilid seperti saya. Ya, dengerin nih Pak Rektor. Ini video ini khusus saya dedikasikan kepada Anda. Nah, kayak gitu ya. Oke, ya. Jadi kesimpulan Anda salah. Karena Anda mendasarkan kesimpulan Anda hanya kepada keterangan pelaku. Ini promotor ini saya posisikan sebagai pelaku. Pelaku apa? Pelaku malpraktek sebagai dosen pembimbing. Apa itu? Tidak melakukan bimbingan yang sebetulnya. Lebih banyak menyalah-nyalahkan. Ya, coba apalagi promotor pertama ini. Yaitu promotor kedua ya. Ketika bimbingan pertama proposal yang dikomentarin cuman masalah referensi. Penulisan style referensi. Dia minta APA yang terbaru. Apa itu? Itu nggak penting itu. Penulisan referensi APA itu, penulisan referensi berdasarkan style APA. Kan nggak terlalu penting, bukan tidak penting, tapi nggak terlalu penting. Isinya tidak ada komentar sama sekali. Bagus nggak pembimbingan disertasi atau tesis atau skripsi yang seperti itu? Yang dibahas permukaannya saja. Tentang cara penulisannya, ini itu ada tab gitu ya. Kalau di ini namanya di keyboard itu ini kurang ke sini, itu nggak penting itu udahlah itu jangan Anda sebagai promotor ini apalagi promotor S3 ya yang dibahas permukaan atau ini vocabnya salah gitu, nggak penting itu, isinya coba dilihat. Ini saya ajarin ini promotor 1 dan 2 ini ya, saya ajari Anda cara membimbing mahasiswa. Isinya bagaimana? Sudah bagus apa belum? Bukan malah style referensi, bukan malah vocab yang salah. Kalau vocab salah ya benerin dong. Gitu. Saya sebagai dosen juga, membimbing mahasiswa juga, kalau ada vocab atau grammar yang salah, saya betulin untuk mahasiswa saya. Bagus nggak saya?
bukan mensalah-salahkan saja. Ya. Ini Pak Rektor dengerin, kesimpulan Anda salah. Ya, promotor dua-duanya ini nggak ada yang betul-betul membimbing saya. Disertasi saya ini murni saya kerjakan sendiri tanpa ada feedback sama sekali dari promotor kopromotor itu. Lah kok di akhir-akhir disalah-salahkan, major revision. Enak banget Anda ngomong kayak gitu. Ya, menurut rektor, promotor itu udah terlalu baik. Nggak baik. Baiknya ketika waktu sidang itu aja ngomongnya baik gitu. Membaik-baikkan dirinya sendiri. Buktinya mereka nggak baik. Ini saya sebagai korban. Ya, udah tanda tangan tapi bilang revisi mayor. Ini logikanya di mana? Kalau udah tanda tangan itu udah sah. Belum lagi nanti di sidang selanjutnya ada revisi-revisi lagi. Jadi Pak Abu juga mengatakan ini, beliau juga mengatakan ini. Nah yang ketiga saya mohon maaf kepada pembimbing. Mohon maaf. Nih ya. Selama pertemuan itu hanya ini saja ya, hanya dia yang menyebutkan minta maaf. Dan tahukah Anda, minta maaf itu hanya ditujukan kepada promotor kopromotor, kepada dosen-dosen ini. Tidak ada satupun kata minta maaf kepada mahasiswa. Gimana itu coba? Minimal Pak Rektor ya minta maaf kepada saya, kepada mahasiswa. Ini mohon maaf Mas Fikri, bahwa Anda harus melalui sidang semacam ini. Padahal disertasi Anda sudah selesai. Sudah ditandatangani oleh promotor. Kok malah dipersulit? Sebagai pimpinan perguruan tinggi yang membawai dosen-dosen ini, saya menyampaikan beribu-ribu minta maaf. Gitu loh Pak Rektor. Antara dosen dan mahasiswa, lebih banyak mahasiswa yang dizolimi. Saya nggak tahu apakah saya yang menzolimi dosen ya. Kayaknya dari cara Anda berbicara itu saya menzolimi dosen gitu loh. Apa tindakan saya yang menzolimi mereka itu apa gitu loh. Ruginya mereka meluluskan saya itu apa gitu loh. Apa mereka rugi kalau saya lulus? Apakah mereka rugi kalau saya bergelar doktor? Apakah ketika saya bergelar doktor nanti mereka tersaingi? Kelas-kelas Scopus mereka itu tidak ada yang mengikuti, mereka lari ke saya semua. Hanya ingin memperlihatkan objektivitas. Hanya ingin memperlihatkan, ya. Ini saya garis bawahi. Hanya ingin memperlihatkan, bukan hanya ingin objektif. Ya, gitu loh, Pak. Ini saya Anda ajari ya. Anda mungkin bukan orang bahasa. Saya orang bahasa. Karena saya orang bahasa, setiap perkataan Anda, setiap kata-kata yang Anda sampaikan itu saya highlight, saya garis bawahi. Karena itu menunjukkan intensi gitu ya, atau niat Anda yang sebenarnya. Apa yang muncul pertama dari ucapan Anda, itulah yang betul-betul merupakan isi hati nurani Anda. Ya, Anda hanya ingin, ya sama kayak politisi ya, pencitraan gitu ya. Hanya ingin mencitrakan diri Anda objektif. Bukan betul-betul objektif Pak Rektor. Ya, nggak apa-apa. Ini saya jadi musuh kalian semua jadinya. Musuh Kaprodi pertama, musuh promotor kopromotor, musuh dekan, musuh wakil rektor, musuh rektor ini sekarang. Dan kayaknya musuh semua orang yang ada di kampus itu. Apa ya? Saya sudah ada plan-plan selanjutnya ya, dan itu saya serahkan kepada Allah. Udah. Karena yang paling tinggi dari kalian semua yang berkuasa ini adalah Tuhan, Allah. Biar Allah yang mengatur. Mungkin memang ada hikmahnya saya. Mudah-mudahan plan-plan selanjutnya saya ini betul-betul diarahkan oleh Allah dan memang ini jalan saya, ya.
bukan saya tidak percaya kepada kedua promotor. Ya harusnya Anda tidak percaya, Pak. Saya berani ngomong seperti ini, berkonfrontasi seperti ini, di publik media sosial seperti ini, itu bukan tanpa dasar ya. Betul, apa ya? Orang berani muncul di medsos ini kan punya dasar yang kuat gitu loh. Harusnya Anda tidak percaya gitu. Memang ya buktinya susah karena gimana membuktikan bimbingan yang tidak berjalan dengan semestinya itu gimana? Bisa nanti saya tunjukkan video-video Zoom ya antara saya dengan promotor-promotor ini bisa gitu. Kalau mau ya. Untuk rektor ini hanya untuk rektor aja. Untuk publik udahlah menghabiskan waktu. Saya nanti video-video ini yang saya tampilkan ya cuma ini aja perjalanan sampai akhirnya ada SK dari Anda Pak Rektor ya, SK Rektor. Apa akhir dari perjalanan ini apa ya? Itu saja. Menghadapi orang seperti Anda seperti apa lagi? Sekarang saya udah minta ke Ibu Dekan, bisa nggak? Ya, menghadapi orang seperti Anda. Memang saya ini seperti apa, Pak? Saya hanya menyampaikan kebenaran. Saya hanya menyampaikan unek-unek saya sebagai korban dari tindakan feodal dosen yang merasa berkuasa terhadap mahasiswa. Dan dari bahasa Anda sudah memposisikan saya sebagai orang lain, bukan bagian dari Anda. Ya, Pak Rektor ya. Sebenarnya saya ingin berusaha husnuzon kepada Anda. Saya tahu Anda ini ya ustadz ya. Tapi ternyata Anda tidak betul-betul ya memposisikan diri sebagai memposisikan saya sebagai bagian dari kampus. Ini teman-teman mahasiswa ya. Kalau Anda ada yang menonton ini kampus ini ya, atau dimanapun Anda, kampus-kampus lain ya, mahasiswa dari kampus manapun, kalau Anda diposisikan oleh pimpinan kampus, oleh dosen, bukan bagian dari mereka, bukan dari keluarga mereka ya, keluarga besar kampus itu, seperti yang saya rasakan saat ini, udahlah nggak usah dilanjutin di kampus itu. Harusnya dari keluarga besar kampus itu, mahasiswa adalah keluarga inti yang paling utama, bukan hanya keluarga ya, apalagi ini kampus negeri. Kampus negeri itu ya sama dengan lembaga publik ya, lembaga pemerintah yang harus melayani masyarakat. Masyarakatnya kampus itu ya mahasiswa. Sudah membayar SPP, membayar UKT. Artinya apa? Anda harus melayani mahasiswa. Ini makanya ya PTNBH ini saya lebih setuju jadikan swasta aja. Kenapa? Kalau ada kejadian seperti ini, dosen-dosen yang melakukan tindakan feodal ini bisa dipecat gitu loh. Kalau PNS ini kan agak susah mencatnya. Gitu. Ya. Dari sini aja saya sudah sedih ya. Anda tidak memposisikan saya sebagai bagian dari Anda, bagian dari keluarga Anda. Mudah-mudahan ini menjadi renungan Anda ya. Ya. Setiap kali Anda mau tidur yang Anda bayangkan adalah wajah saya, nama saya gitu. Biarin ya. Dilibatkan reviewer yang ketiga, yang bukan pembimbing. Ya, jadi ceritanya ya memang udah rencana si rektor ya ketika pertama kali bertemu dengan saya, biar ada objektivitas, nanti saya akan mengundang reviewer atau istilahnya penguji disertasi saya di luar kampus. Nah, jadi kebetulan dia dengan dekan kayaknya ya, atau kayaknya dengan kaprodi juga ya. Masalahnya kaprodi dan dekan ini kan lagi bermasalah dengan saya, tapi mungkin mereka berusaha objektif juga ya. Jadi mereka mengundang dosen dari perguruan tinggi di Jawa Timur sana. Masih teman dia ya, masih satu tipe perguruan tinggi ya. Dan saya kenal orang itu ya. Nah, ya tapi sebenarnya inti masalahnya bukan di disertasi saya loh. Ya, inti permasalahannya adalah malpraktek kaprodi. Di mana hak kaprodi untuk
mengoreksi. Ini kalau disertasi saya ini banyak sekali ya yang komen ya, entah itu buzzer, entah betul-betul orang gitu. Coba saya ingin lihat disertasi saya gitu. Coba saya ingin lihat disertasi kamu kayak gimana sih kualitasnya gitu. Ya, untungnya terima kasih nih ya ada dari netizen yang membela gitu. Jadi itu dokumen pribadi kok seenaknya Anda saja Anda mau baca dokumen pribadi gitu ya. Boleh, itu lumayan bagus ya. Ya, disertasi itu ya nggak bisa dikonsumsi oleh publik begitu saja ya, kecuali nanti ini tunggu saja ya bagi yang ingin baca disertasi saya. Ini sedang saya proses untuk bisa terbit di jurnal-jurnal terindeks Scopus. Nanti kalau sudah terbit di jurnal-jurnal terindeks Scopus ini ya silakan dibaca. Itu sudah bisa menjadi konsumsi publik ya. Kalau masih disertasi ya belum lah. Lihat aja ini terutama yang di perguruan tinggi di Indonesia ya, tidak bisa publik tidak bisa membaca atau mengakses disertasi ataupun tugas akhir secara online begitu saja. Meskipun saya sebenarnya boleh saja kalau Anda ingin baca ya, tapi ini kan belum selesai. Karena masih dipermasalahkan. Gitu ya. Nanti kalau sudah terbit ya silakan, itu ingin saya tamparkan itu. Ingin saya lempar itu kepada promotor, kopromotor dan seluruh orang-orang di kampus ini. Tuh, buktinya terbit di jurnal Scopus disertasi saya. Gitu, saya rencananya gitu. Tapi kayaknya tetap tidak akan ngefek ya kepada mereka ya. Karena sudah ya bukan masalah kualitas disertasi saya lagi, bukan itu masalahnya. Ya, teman-teman ya, yang nonton ini yang sudah mengikuti video-video saya ya, cerita saya. Jadi bukan masalah kualitas disertasi saya lagi gitu loh. Sudah personal ya. Makanya yang namanya masalah itu kalau sudah menjadi personal, sudah menjadi masalah pribadi, itu apapun yang dilakukan ya, kita mau revisi kayak gimana pun ya tetap akan disalah-salahkan gitu loh. Sebagai manusia ya nggak mungkin saya nanti betul-betul perfect, betul-betul sempurna nanti kan disertasi saya. Mau kayak gimana pun saya perbaiki, kalau udah personal tetap aja dia akan cari-cari kesalahan gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita lanjutin nih sedikit lagi. Ya, jadi intinya si rektor itu mengundang reviewer, maksudnya mengundang itu ya disertasi saya itu dikirim ke dosen itu, prof itu yang dari kampus di Jawa Timur itu untuk dibaca. Sebenarnya saya antara setuju nggak setuju dengan itu ya. Setujunya ya biar ada objektivitas boleh. Tapi tetap kan nanti akan ada ya namanya tiap kepala kan beda-beda. Ya, belum lagi nanti ini kan tentu diarahkan gitu kan. Jangan sampai disertasi ini diloloskan. Nah, kayak gitulah dalam tanda petik begitu ya. Mungkin bahasanya tidak seperti itu, tapi secara tidak langsung dia ngomong kayak gitu. Dan hasilnya ya ini ada ini ya. Cukup banyak ya. Tapi menurut saya tidak terlalu signifikan ya komentar dari dosen ini, dari prof ini ya. Coba ini contohnya ya. Apa yang dikomentari adalah abstrak. Saya bilang begini. Ini ya contoh saja ya komentar dari prof ini ya. Jadi dia mengomentari satu frase di disertasi saya ya di bagian abstrak. Saya bilang begini kan, itu yang sebagai gap penelitian. Ya, di gap penelitian itu saya bilang begini. Bahwasanya penelitian tentang memasukkan nilai-nilai keislaman dalam konteks pendidikan calon guru bahasa Inggris itu masih kurang dieksplorasi. Nah, itu kalimat dari abstrak yang ada di abstrak saya yang menunjukkan gap penelitian. Dan saya menyebutkan satu referensi yang cukup lama. Ya, cukup lama maksudnya tahun 2010, memang lumayan lama ya. Tapi itu bukan sebagai referensi, tapi lebih kepada penguat saja gitu. Cuma
bagi Prof ini ya, ini klaim yang lemah karena referensinya baru satu ya. Karena baru gimana ya, yang namanya penelitian itu kalau memang masih kurang dieksplorasi, artinya kan ya tidak ada referensi ya. Ini Pak ya, meskipun Anda Prof ya, karena tidak ada karena penelitian seperti ini kurang ya, tidak atau belum dilakukan, ya referensinya tidak ada gitu loh. Hanya satu gitu yang menyebut ya, itu pun juga referensi yang cukup lama. Nah, begitu kira-kira. Ya itu nggak terlalu penting juga teman-teman ya. Tapi di ujung-ujungnya dia bilang major revision, sama aja dengan promotor itu. Ya ini namanya ya review pesanan aja gitu ya. Yang tetap ujung-ujungnya mengikuti ego atau kemauan dari orang-orang ini ya, kaprodi dan dekan itu. Yang intinya tidak mau meluluskan saya. Terus yang kedua, saya sebenarnya tidak setujunya kenapa? Artinya kan disertasi saya ini sudah diuji gitu ya, secara tidak langsung. Meskipun tidak dalam bentuk sidang. Nah, saya kepikiran waktu itu ya, kalau memang mau direview oleh dosen atau profesor luar, artinya itu kan sudah ujian gitu ya. Saya sebenarnya ini kalau rektor ya, kalau Anda memang ada niatan baik ingin menyelesaikan masalah saya ini, saya tidak mau melakukan sidang satu lagi ya. Saya maunya langsung sidang 2. Kenapa? Karena sudah banyak sekali nih revisi-revisi ya. Kalau Anda tidak langsung membuat promosi doktor saya ya atau sidang ya, karena maksudnya seandainya ya ini kalau mau diselesaikan, saya akan melakukan revisi disertasi berdasarkan kemauan orang-orang ini ya, kaprodi, terus promotor ini ya, promotor kopromotor, terus sama si profesor eksternal ini saya anggap sebagai sidang satu sudah. Nah, kalau mau ya, saya tidak akan mau menyelesaikan masalah ini kalau Anda tidak langsung ya menganggap proses ini sebagai sidang satu. Kalau enggak ya sudah ya. Kayaknya Anda juga tidak akan mau. Terserah ya. Pokoknya saya juga tidak akan mau ya. Yuk kita kuat-kuatan ego saja. Oke. Supaya objektif. Sudah. Ini kalau dari hadis itu nanti hadis mutawatir namanya. Kalau sanadnya lebih dari 3 itu ya. Dia ustadz ya. Dia makanya muncul kata-kata hadis mutawatir gitu ya. Kelihatan bagaimana ada viewer orang ketiga yang bukan pembimbing. Ini nggak tahu orang yang keempat. Kamu nggak tahu tentang ya pokoknya coba yang di luar pembimbing ya. Tapi yang untuk menunjukkan objektivitas kepada orang yang fikir ini. Hanya ingin menunjukkan objektivitas kepada orang yang namanya Fikri. Ya orang lain ya, bukan saya, bukan bagian dari mereka, bukan keluarga mereka. Ini kalau logika ini sudah tidak baik ini, nggak tahu cara apa lagi yang bisa saya sampaikan. Ya, ini kalau logika semacam ini, maksudnya logika dia ingin menunjukkan menunjukkan objektivitas itu, tidak tahu bagaimana lagi menghadapi saya, orang kayak saya gitu kan. Coba dari cara dia ngomong kayak gitu itu loh, Anda suka nggak kalau Anda digitukan cara ngomongnya? Anda mahasiswa di kampus itu diorang-orangkan gitu loh. Ya teman-teman ya, memang masalah saya ini sudah cukup pelik sekali ya. Tapi ya saya hanya ingin menunjukkan saja ya, video-video ini realita yang ada. Saya kasus saya ini hanya satu dari sekian kasus-kasus yang lain ya, yang tidak muncul ke permukaan. Itu saja ya. Nanti di video selanjutnya kita lanjutkan.